Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, sedang cukup ramai isu terkait dengan Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar, dikabarkan mendukung Anies Baswedan dalam pencapresan 2024. Ya, ramai sekali nih di beberapa grup WhatsApp, di kanal media sosial yang lain. Ini ramai sedang menjadi perbincangan. Benarkah bahwa Kiai Marzuki Mustamar mendukung Anies Baswedan terkait Pilpres itu? Setelah saya cari informasinya, saya searching dari A sampai Z, kronologi dan sebagainya. Jadi ternyata begini. Jadi itu berawal dari kunjungan Gubernur Anies Baswedan ke Jawa Timur kemarin hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 12 November. Dalam rangka sebuah acara di sana, Surabaya apa kalau nggak salah semacam seminar lah gitu ya tentang milenial gitu. Nah di acara itu pun Kiai Marzuki ikut hadir, ada Dahlan Iskan dan yang lainnya. Nah usai acara itu Gubernur Anies berkunjung ke pondoknya Kiai Marzuki Mustamar. Nggak tahu nih apakah Pak Anies yang meminta untuk berkunjung ke sana ataukah Pak Kiai Marzuki yang menawari, walau alam. Yang jelas Pak Anies Baswedan berkunjung ke pondok pesantrennya Pak Kiai Marzuki dan bahkan ada sesi memberikan semacam apalah gitu ya sambutan apa di depan para santrinya. Nah, di sela-sela acara itu mungkin usainya gitu ya, ketika sedang berjalan Kiai Marzuki mendampingi Anies Baswedan, banyak santri orang di sekitarnya yang minta foto bersama. Nah kabarnya Kiai Marzuki ketika itu mengatakan bahwa pada saat ada pada saat orang-orang ramai ini minta foto, Pak Marzuki nyeleduk gitu ya, ini calon presiden begitu. Nah ini yang kemudian di framing, kemudian ramai menjadi perbincangan bahwa Kiai Marzuki Mustamar mendukung Pak Anies Baswedan. Gitu. Beritanya pun udah banyak. Gitu. Jadi begini ya, saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Banyak orang yang menyalahpahami keramahan Kiai NU kepada saya pun. Jadi sikap Pak Kiai Marzuki Mustamar menerima siapapun yang berkunjung ke pondoknya adalah sikap yang semua kiai itu melakukan begitu. Kiai NU ya, kiai NU itu tidak akan menolak tamu yang berkunjung, walaupun secara politik mungkin berseberangan dengan politik jamangahnya, politik secara garis besar di NU. Ya, contohnya kemarin waktu Pilpres 2019 ya, Pak Jokowi silaturahim datang ini diterima dengan baik. Pak Prabowo datang ya juga akan diterima dengan baik, gitu. Diterima dengan senyum dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi standar kiai-kiai NU. Tidak mungkin menolak siapapun yang datang ke pondoknya, walaupun secara politik mungkin berbeda, berseberangan. Gitu. Hanya di sisi lain ya. Kiai NU ini kan rata-rata kan kiai-kiai yang istiqomah, fokus ngaji, ngajar santri di pondoknya, tidak tahu bagaimana ganasnya peperangan di dunia medsos. Tidak mengikuti bagaimana sadis dan heroiknya pertarungan di jagat media sosial. Ya Pak Kiai kan nggak ngurusi itulah ya. Sibuk ngajar di pondok pasti mungkin kan melu sibuk ngurusin apa yang terjadi di dunia media sosial. Ada tapi satu dua, tapi rata-rata mayoritas kiai NU yang punya pondok pasti nggak akan seperti itu. Sehingga kemudian bisa dipahami
bisa dimaklumi kalau tidak paham nun sewu dampak resiko dari apa yang para kiai ini lakukan terkait dengan tamu-tamu politik dan lain sebagainya. Nggak akan berpikir ke situ karena emang Kiai NU selain harus menerima semua tamu dengan baik, juga kiai-kiai yang ikhlas apa adanya, jujur gitu loh ya. Tidak berpikir akan di-framing, akan digoreng oleh lawan-lawan politiknya, nggak sampai ke situ. Itulah prototipe keikhlasan kiai-kiai NU yang sering disalahgunakan oleh lawan-lawan politiknya. Jadi ya apa mau dikata memang begitu adanya dan sikap ini sebenarnya plus minus ya. Plusnya bahwa NU memang sebagaimana prinsipnya harus di tengah-tengah ya, memang harus menerima semuanya, harus baik dengan semuanya. Tapi minusnya ketika ada peristiwa begini akan digoreng nggak bisa-bisa dan ini pasti akan menjadi dokumentasi yang sangat mahal bagi timnya Anies Baswedan ya. Akan menjadi dokumentasi video, foto yang sangat mahal bagi Anies Baswedan ketika besok di 2024 benar-benar menjadi calon presiden. Ini pasti akan digoreng ulang, akan diproduksi ulang dengan berbagai macam aksesoris dan bumbu-bumbu politiknya disebarkan di Jawa Timur. Ya itulah politik itu. Dan Kiai NU nggak akan sampai ke situ. Nggak peduli gitu. Itu minusnya ya. Nah, tapi di sisi lain, keakraban, keramahan Kiai NU kepada para aktor, para tokoh politik juga sebenarnya di sisi lain bisa menjadi hal yang sangat menyakitkan bagi politikus yang ternyata pada saatnya tidak dipilih gitu. Pada saatnya tidak didukung oleh kiai itu gitu. Salah paham ya. Para politikus ini baik itu politikus pilkada, pilpres atau pileg gitu. Ketika berkunjung sowan kiai disambut dengan ramah, dengan senyum, dikenalkan kepada jamaahnya ini calon presiden, ini calon DPR dan sebagainya. Itu tapi pada saatnya ternyata nggak memilih dia gitu, nggak nyoblos gitu. Ini harus diketahui. Ini yang saya sebut suatu saat bisa menjadi hal yang sangat menyakitkan. Jadi seolah-olah dikirain kiai ini mendukung dan memerintahkan jamaahnya untuk memilih dia. Belum tentu, Mas. Itu kan standar. Apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar dan kiai-kiai yang lain ketika sowan bersamanya di pondoknya itu menyampaikan bahwa Pak Anies ini calon presiden ya karena selama ini digembar-gemborkan calon presiden. Ketika calon legislator ya memang dia lagi nyalek dikenalkan. Tapi bahwa persoalan milih atau tidak itu nanti dulu. Ya, jadi itulah menyakitkannya. Ya Anies ini kan luar biasa nih. Hari ini Anies itu berbunga-bunga mungkin 7 turunan ya, karena merasa didukung oleh Kiai Marzuki Mustamar. Dan pulangnya saya yakin tuh, tadinya mau ngamplopi 10 juta misalnya, pasti tambah jadi 20 tuh. Contoh ya misalnya. Saking senengnya gitu ya. Saking senengnya yang tadinya udah disediain amplop 10 juta misal gitu ya. Kemudian saking senangnya perintah ke asistennya tambahin gitu. Ya, itu biasa ya, bukan suap, saya sampaikan. Jadi biasa tradisi nyalami ngamplopi Kiai NU itu bisa sebagai sebuah hal kehormatan, memuliakan, membantu perjuangannya itu biasa, jangan diartikan suap. Kalau orang sowan Kiai kok nggak ngamplopi berarti dia nggak tahu dunia Kiai. Ya Kiai kan memang pekerjaannya fokus ngajar pondok pesantren ya, layak untuk kita bantu gitu. Mereka nggak gajian dari negara kok. Nah itu ya. Itu yang saya sebut suatu saat bisa menjadi hal yang sangat menyakitkan. Jadi ibarat begini, ibarat seorang laki-laki datang ingin melamar anak gadis kepada calon mertua. Lah calon mertuanya ini kemudian ngomong kepada tetangga sekitar, ini ada orang mau ngelamar anak saya. Anak perempuannya pun datang di situ ikut menyaksikan senyum-senyum, ya ini mau melamar anak saya. Nah keramahan itu dianggap sebagai sebuah sinyal menerima, padahal belum tentu. Padahal kan hanya sedang mengabarkan bahwa kedatangannya kan memang ingin melamar gitu. Kan tidak ada sebutan
Ya saya terima lamarnya nggak ada. Hanya menginformasikan, memberitakan ini mau ngelamar anak saya. Lah dikira diterima lamarannya seneng banget pulang. Ternyata besoknya ada jawaban kualifikasi, mohon maaf tidak diterima lamarannya. Ya kan itu kan begitu, standar menerima tamu kan harus ramah, harus sopan. Masa gara-gara beda pilihan politik, jangan ke pondok saya. Buat apa? Nggak sudi kamu pulang. Itu bukan akhlak seorang kiai, ya jangankan kiai lah, akhlak seorang muslim juga nggak begitu. Politik bisa beda pilihan, bisa berbeda pilihan, nggak masalah, wajar. Tapi bahwa persaudaraan, etika hubungan antara tamu dan tuan rumah itu tetap dijalankan sesuai dengan standar protap yang ada, sesuai tuntunan agama Islam atau agama-agama yang lain kan harus ramah ya. Tuan rumah kan harus ramah dengan tamu. Oke ya. Jadi itu kasusnya, persoalannya. Jadi persoalan Anies bahwa Kiai Marzuki kemudian mendukung Anies menjadi capres, tidak, itu sudah diklarifikasi. Sudah diklarifikasi oleh Pak Kiai Marzuki sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Kiai Marzuki Mustamar ke sana bukan dalam konteks mendukung calon presiden karena masih jauh gitu ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.